Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi sayyidina Rasulillahi ajmain, amma ba'du. Sahabat edukasi sekalian, pada segmen Nada Naluri Dakwah kali ini kita sangat bersyukur sekali, sangat bersemangat sekali memiliki narasumber, yaitunya dari santriwati Pesantren Modern Terpadu Hamka 2 Padang. Adik kita ini bernama Ihsania Azhara Aini dari kelas 71. Adik kita ini akan membawakan judul 10 Amalan Sunnah pada bulan Ramadan. Dengan Ramadan yang tersisa sekitar 2 hari lagi ini, mudah-mudahan kita sudah maksimal melakukan ibadah, melakukan amal di bulan yang suci ini. Apakah sebenarnya kita sudah benar-benar tahu apa-apa saja ibadah-ibadah wajib dan juga ibadah-ibadah sunnah yang bisa dilakukan pada bulan Ramadan tersebut? Marilah sama-sama kita saksikan tausiah singkat dari adik kita ini sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ihsania Azhara Aini, kelas 71 dari PMT Profesor Dr. Hamka 2 Padang. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala arsyafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi Rasulillahi ajmain. Yang terhormat Ustaz Ustazah PMT Profesor Dr. Hamka 2 Padang. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Baiklah, saya akan memulai pidato saya yang berjudul 10 Amalan Sunnah pada bulan Ramadan. Bulan puasa merupakan bulan yang penuh berkah. Maka dari itu, setiap muslim wajib berpuasa, sebagaimana telah dicantumkan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan sebelum kamu agar kamu bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 183. Selain itu, setiap muslim yang menjalankan ibadah puasa pun dianjurkan mengerjakan amalan sunnah pada bulan Ramadan. Berikut ini adalah amalan sunnah yang dikerjakan pada bulan Ramadan. Yang pertama, mengakhirkan waktu sahur. Ibadah puasa tentu identik dengan waktu sahur dan berbuka. Bersantap sahurlah kalian, karena sahur itu adalah keberkahan. Al-Bukhari. Aktivitas makan sahur dapat dilakukan sesuai salat malam atau tengah malam hingga menjelang terbit fajar atau sebelum subuh. Yang kedua, menyegerakan waktu berbuka. Setelah berpuasa sepanjang hari, umat Islam dianjurkan untuk menyegerakan berbuka puasa, yakni ketika azan maghrib berkumandang. Saat berbuka puasa, umat Islam disunahkan untuk mengkonsumsi makanan manis seperti kurma basah atau ruthab. Namun, kurma tidaklah bersifat wajib. Jika tidak ada kurma, bisa digantikan dengan air putih atau makanan dan minuman manis lainnya. Selain itu, amalan sunnah yang tidak boleh terlewat adalah membaca doa matsur sebelum berbuka puasa sebagai berikut. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Artinya, ya Allah, hanya untukmu aku berpuasa, kepadamu aku beriman, atas rizkimu aku berbuka, berkat rahmatmu wahai zat yang maha penyayang di antara para penyayang. Yang ketiga, perbanyak sedekah.
Bulan Ramadan memiliki keistimewaan tersendiri. Karena itulah pahala dari setiap amalan ibadat di bulan suci Ramadan akan dilipat gandakan. Salah satu ibadah sunnah pada bulan Ramadan untuk menambah pahala itu memperbanyak sedekah pada orang yang membutuhkan. Sesuai hadis para sahabat Nabi, Amirul Mukminin Imam Ali bin Abi Thalib pernah berkata, barang siapa yang mengeluarkan sedekah kepada orang miskin, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya dan menyediakan balasan untuknya berupa kebebasan, sebagaimana bebasnya Nabi Ismail alaihissalam dalam penyembelihan. Yang keempat, memberi makan orang yang berbuka puasa. Masih seputar sedekah, di mana sedekah tidak hanya berupa uang, melainkan bisa dengan hal lain seperti memberi hidangan berbuka puasa kepada orang yang berpuasa. Ini termasuk salah satu amalan sunnah menurut Rasulullah SAW yang bertujuan untuk meningkatkan ukhuwah Islamiyah dengan sesama umat Islam. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, siapa saja yang memberi makanan berbuka kepada orang yang berpuasa, maka dicatat baginya pahala seperti orang puasa itu, tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang tersebut. HR Bukhari. Yang kelima, menjaga tutur kata dan perbuatan. Selama bulan Ramadan, alangkah baiknya kita senantiasa menjaga tutur kata dan perbuatan sebaik mungkin. Hindarilah perbuatan dan perkataan kotor yang akan membawa kita kepada kefasikan, kejahatan, dan kemaksiatan. Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah SAW bersabda, siapa yang tidak meninggalkan perkataan kotor dan perbuatannya, maka Allah tidak butuh dia untuk meninggalkan makanan minuman puasa. HR Bukhari, Abu Dawud, At-Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah. Yang keenam, ikhtikaf masjid. Ikhtikaf berasal dari bahasa Arab yang artinya menetap. Dalam konteks ibadah dalam Islam, ikhtikaf biasanya dilakukan di masjid. Tujuan seseorang melaksanakan ikhtikaf di masjid yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan bermuhasabah diri atas segala perbuatannya. Bagi orang yang sedang beriktikaf biasanya disebut dengan mutakif. Di bulan Ramadan sangat dianjurkan umat muslim untuk memperbanyak iktikaf di masjid karena ini menjadi salah satu amalan sunnah pada bulan Ramadan. Selanjutnya yang ketujuh, tadarus dan khatam Al-Quran. Amalan sunnah di bulan Ramadan untuk menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni membaca Al-Quran atau tadarus. Ini termasuk amalan khusus karena bisa digabungkan dengan amalan puasa. Keutamaan membaca Al-Quran juga disampaikan Rasulullah SAW melalui sabdanya, puasa dan Al-Quran itu akan memberikan syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat nanti. Tadarus Al-Quran akan sangat baik jika seseorang mampu mengkhatamkannya di bulan Ramadan. Selain berpahala, ini menjadi nilai tambah untuk diri sendiri. Yang kedelapan, salat tarawih dan witir di bulan Ramadan. Salat tarawih dan witir merupakan dua salat sunnah yang dikerjakan pada malam bulan Ramadan. Keduanya termasuk amalan sunnah saat bulan Ramadan dan hukumnya sunnah muakkad, sangat dianjurkan. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah memfardukan puasa Ramadan dan aku telah mensunnahkan salat di malam harinya. Karena itu, barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dan salat di malam harinya karena iman dan mengharap pahala dan ridho Allah Subhanahu wa taala, maka keluarlah dosa sebagaimana pada hari dia dilahirkan oleh ibunya. HR Bukhari. Selain berpuasa, salat sunnah, bersedekah dan membaca Al-Quran,
amalan sunnah saat puasa pada bulan Ramadan adalah memperbanyak zikir dan istighfar. Amalan zikir ini dapat dikerjakan sewaktu-waktu, namun waktu utama berzikir sebaiknya pada pagi dan petang. Yang ke-10, umrah di bulan Ramadan. Jika kamu memiliki rezeki berlebih, tentu tak ada salahnya untuk melaksanakan ibadah umrah saat bulan Ramadan. Apalagi bulan Ramadan penuh dengan kemuliaan. Dengan melaksanakan ibadah umrah sebagai salah satu amalan sunnah di bulan Ramadan, pahala yang didapatkan akan sama dengan pahala melaksanakan ibadah haji yang tertera pada rukun Islam yang kelima, naik haji bagi orang yang mampu. Sekian dari saya, kalau ada salah dan kekurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi tausiah singkat yang disampaikan oleh adik kita Ihsaniyah Az-Zahra Aini. Semoga apa yang disampaikan oleh adik kita ini bisa menjadi tambahan ilmu bagi kita dan juga menjadi motivasi bagi kita semua. Saya Romi Mesra pada channel Naluri Edukasi, Alangkah Kambang Jadi Guru. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.